Dirga dan Kinarah terkejut melihat kaca jendela rumah mereka yang seolah pecah. Bahkan batu besar masuk ke dalam rumah mereka. Terlebih lagi mereka mengenali pemilik suara orang yang telah membuat kerusuhan di rumah mereka. Siapa lagi kalau bukan Aluna? Dirga menggenggam tangan Kinarah lembut. Mereka berdua berjalan mendekati para pelayannya. "Ada apa ini?" tanya Dirga dengan suara yang amat dingin. Pria tampan itu menatap tajam Aluna yang sedang dibekuk oleh kedua security. "Kinarah, sialan, dasar anak pembawa sial. Gara-gara kamu hidupku hancur. Karena kamu mama di penjara. Semuanya karena kamu. Kebahagiaan aku hilang karena kamu. Kembalikan kebahagiaan aku yang udah kamu rampas. Kembalikan, dasar wanita jahat," jerit Aluna melimpahkan kemarahannya pada Kinarah. Wanita cantik itu menangis sesegukan. Dia menata benci Kinarah, namun ada sorot kesedihan juga di dalamnya. Kinarah melihat Aluna yang tampak histeris. Wanita itu memejamkan matanya mendengar semua kata-kata cacian untuknya. Dirga yang mendengar istrinya dihina di depan matanya pun tak terima. Pria tampan itu mengeraskan gerahamnya. Dia tak terima istri tercintanya dihina oleh manusia jahat seperti Aluna. "Bersyukurlah pada Tuhan karena menciptakanmu sebagai wanita, karena kalau sampai pria, sudah aku pastikan wajahmu babak belur sekarang juga. Bawa dia ke kantor polisi agar ikut membusuk di sana bersama dengan ibunya." Dirga meninggikan suaranya. Pria tampan itu berbicara penuh penekanan sampai-sampai urat lehernya tercetak jelas. Wajah Dirga memerah padam, membuat Kinarah segera mengelus bahu suaminya itu guna meredakan amarah Dirga yang sudah meluap-luap. "Habi, tenanglah, selesaikan semuanya dengan kepala dingin," Kinarah berkata lembut seraya mengelus pundak suami tampannya itu. "Aku tidak terima dia ngehina kamu, sayang. Hanya suami bodoh yang diam saja saat istrinya dihina dan dimaki oleh orang lain," tegas Dirga di hadapan semua orang, termasuk Aluna. Hati Aluna mencelos mendengar perkataan Dirga. Wanita cantik itu teringat akan Andreas yang diam saja saat dirinya difitnah oleh ibunya. Wanita cantik itu kembali meneteskan air matanya ketika mengingat bagaimana perlakuan Dirga tadi pada dirinya. "Terima kasih, Habi. I love you." Kinarah merasa tersanjung dan terlindung ketika mendengar pernyataan Dirga. Dia merasa bahagia karena memiliki suami sebaik dan sehebat Dirga. Dulu Andreas selalu diam saat dirinya dihina orang banyak. Bahkan pria tampan itu juga ikut memaki dirinya bila mereka sedang berdua di dalam kamar. Semuanya telah terbalik sekarang. Bila dulu Aluna yang tertawa di atas awan dan Kinarah yang selalu menangis dalam diam berteman sepi, maka sekarang Kinarah yang tertawa di atas awan. Begitu juga sebaliknya. Roda kehidupan terus berputar, bukan? Tidak ada yang selalu bahagia dan tak juga ada yang selalu tertawa. Akan ada badai dan pelangi yang datang. Bulan tak mungkin menjadi matahari. Begitu juga sebaliknya. Mereka berdua memiliki waktunya sendiri untuk bersinar. Begitu juga Kinarah dan Aluna. "Mau apa kamu kesini? Apa belum cukup kamu menindasku di masa lalu?" tanya Kinarah dengan suara yang amat dingin, menatap tajam Aluna. "Kau yang menindasku karena aku menderita. Karena kamu mamaku masuk penjara. Karena kamu papa bercerai. Semuanya karena kamu," bentak Aluna dengan suara yang cukup tinggi. Dirga yang mendengar Aluna memanggil Kinarah dengan kata kasar pun tak terima. Pria tampan itu ingin mendekati Aluna untuk memberikan pelajaran pun tidak bisa karena Kinarah lebih dulu mencekal tangannya. "Sayang, aku tidak tahan." Dirga menggertakkan giginya menatap kesal Kinarah yang tidak marah
Meski sudah dicaci sedemikian rupa oleh Aluna, sebenarnya Kinarah bukannya tidak marah, namun wanita cantik itu sudah terbiasa dan kebal terhadap hal-hal yang seperti itu. Hatinya tak lagi rapuh dan bahunya tak lagi lemah. Wanita cantik itu malah memasang senyuman manisnya menatap Aluna dari atas sampai bawah. Rambut Aluna masih basah. Kinarah bisa melihat sudut bibir Aluna yang terluka dan kening kakak tirinya itu lebam. Sepertinya Kinarah dapat menebak apa yang baru saja terjadi pada Aluna. 1 tahun dia tinggal di rumah Andreas. Jadi baik buruknya keluarga mantan suaminya itu Kinarah tahu betul, karena Kinarah pernah berada di posisi Aluna. Aku tidak menyangka kalau kamu juga mendapatkan perlakuan yang sama sepertiku di rumah neraka itu. Bagaimana rasanya tinggal di sana? Apa mereka memperlakukanmu sebagai ratu atau sebagai babu? Tanya Kinarah seraya memasang senyuman mengejek menatap Aluna dari atas sampai bawah. Aluna membeku mendengar tebakan Kinarah. Dia tak menyangka Kinarah akan langsung mengetahui bagaimana keadaannya saat tinggal di rumah Andreas. Sepertinya tebakanku memang benar. Kamu tidak bahagia di sana. Kinarah tersenyum sinis membuat Aluna mengepalkan tangannya erat. Wanita cantik itu tak terima melihat raut wajah sini Kinarah. Kebahagiaanku hilang karena kau merampasnya, sialan. Kembalikan kebahagiaanku, teriak Aluna membuat Kinarah tertawa lepas. Jangan bersikap seolah-olah kamu korbannya dan aku pelaku utamanya. Apa kamu lupa bagaimana penderitaanku bertahun-tahun yang lalu karena ulah kamu dan ibumu? Apa kamu lupa kalau aku lebih menderita dari kamu? Baru beberapa hari hidupmu jungkir balik, kamu sudah mengeluh merengek, bahkan menyalahkanku atas semua musibah yang menimpamu. Apa kamu tidak sadar kalau semua yang kamu alami sekarang adalah efek samping dari apa yang telah kamu dan ibumu lakukan? Kalian hanya pendatang di rumah papamu, tapi bertindak layaknya tuan rumah. Aku yang tuan rumah kalian jadikan babu. Lalu sekarang di saat orang lain memperlakukanmu sebagai babu, kamu marah-marah padaku. Kenapa kamu harus marah padaku? Kenapa bukan pada orang yang memperlakukan kamu babu? Sadarlah Kak, setiap kehidupan memiliki hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kamu tanam cabai, maka yang akan kamu tuai cabai, bukan anggur. Dulu kamu menyiksaku, memperlakukanku seperti babu, bahkan menghinaku di depan umum. Tapi sekarang lihatlah bagaimana Tuhan menjungkir balikkan keadaan. Kamu yang dulu ya sering tertawa, kini menangis. Kamu yang dulunya sering berkoar-koar mengatakan kamu lebih baik dariku yang tak lebih dari sampah. Tapi sekarang lihatlah apa yang terjadi sekarang. Kamu menyebut aku sampah, tapi satu hal yang harus kamu tahu, kelebihan dari sampah dia bisa didaur ulang. Lalu kamu yang mengatakan lebih baik dari aku, kini tak lebih baik daripada bangkai hewan, tegas Kinarah panjang lebar. Bibir wanita cantik itu bergetar menahan amarah, dan tangisnya bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan, di mana sekarang dia bisa membungkam salah satu pelaku utama yang membuat hidupnya dulu susah. Bertahun-tahun dibuli, bertahun-tahun diperlakukan tidak adil, bertahun-tahun tak dianggap dan tak diharapkan keadilannya. Kinarah tak mengeluh karena wanita itu sadar bahwa setiap
Setiap manusia pasti akan diberikan cobaan. Kinara hanya bisa menangis dan menerima semua perlakuan tak adil itu dengan harapan suatu saat kebahagiaan menghampiri dirinya. Lalu di saat kebahagiaan itu datang, orang-orang jahat itu kembali mengusiknya dengan alasan Kinara telah merampas kebahagiaannya. Kinara ingin tertawa lepas, rasanya dia yang korban malah dituduh sebagai pelaku utama. Bukankah itu sangat lucu? Tidak masuk logika korban menjadi pelaku utama. Dirga sebagai suami Kinara hanya bisa mengepalkan tangannya erat. Pria tampan itu ingin sekali menghukum orang-orang yang telah membuat istrinya itu terluka di masa lalu. Namun dia tidak bisa karena Kinara tak ingin berhubungan dengan orang-orang yang telah berbuat jahat padanya. Lalu bagaimana dengan Aluna? Wanita itu terdiam, mendengar suara Kinara yang bergetar seperti menahan tangis. Aluna juga ikut menahan tangis. Dia merasa kesal, akan tetapi dia tak bisa melupakan kekesalannya karena semua yang dikatakan oleh Kinara benar. Dialah yang lebih banyak tertawa dari Kinara. Baru beberapa hari kamu sudah seperti ini. Lalu bagaimana denganku yang bertahun-tahun, Kak? Bagaimana kalau kamu jadi aku sebentar saja? Pastinya kamu tidak akan sanggup. Kinara menatap Aluna dengan tatapan marah dan kecewa. Mata wanita cantik itu berkaca-kaca, memperlihatkan betapa tersiksanya dia di masa lalu karena ulah Aluna. Aluna hanya bisa mengatupkan bibirnya rapat. Wanita itu tak tahu mengapa dadanya terasa sesak saat ini. Rasanya dia ingin menangis saja. Kalau kamu datang kemari hanya ingin membuat kekacauan, lebih baik kamu segera angkat kaki. Seharusnya kamu bersyukur karena aku tidak ikut menjebloskan kamu ke dalam penjara karena telah membuliku di masa lalu. Kalau kamu tanyakan apakah aku memaafkan kalian, maka jawabannya iya. Tapi satu yang aku mohon pada kalian yang menyakitiku di masa lalu, jangan pernah usik kehidupanku lagi. Karena Kinara yang sekarang berbeda dengan Kinara yang dulu. Aku tidak akan segan membalas perbuatan kalian bila berani mengusikku, tegas Kinara lalu membalikkan badannya ingin masuk ke dalam. Namun sebelum itu Kinara menghentikan langkahnya. Kalau kamu ingin bahagia, keluar dari rumah itu. Tinggalkan Kak Andreas. Kalau memang dia benar-benar mencintaimu, pasti dia akan mengejarmu. Tapi kalau kamu tidak ingin, ya tidak masalah. Itu hanya sekedar saran dari aku, mantan menantu keluarga Pratama. Lanjut Kinara kembali masuk ke dalam rumahnya. Jangan ulangi kesalahan ini lagi, karena kalau sampai ada kejadian yang sama di masa depan, akan aku pastikan kamu membusuk di penjara bersama dengan ibumu. Dirga berkata dingin, lalu kembali masuk ke dalam rumahnya mengikuti Kinara. Aluna pulang ke rumah Andreas dalam keadaan yang kacau. Wanita cantik itu sampai di rumahnya saat jam yang terpajang di dinding rumah Andreas menunjuk ke arah pukul 5 pagi. Aluna masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat wajah tampan Andreas yang terlihat tenang saat tidur. Hatinya terasa miris, sangat miris. Bagaimana bisa Andreas tidur dalam keadaan tenang setelah melakukan hal buruk pada Aluna dalam keadaan sadar, bukan mabuk? Entah mengapa saran dari Kinara terngiang-ngiang di telinganya. Haruskah Aluna mengikuti saran dari Kinara? Jujur saja, saat ini perasaan Aluna kacau balau. Dia terus memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut Kinara.
Dia merenung, apakah benar semua ini adalah karmanya? Apakah karma itu nyata? Ya, karma itu nyata. Buktinya saat ini Aluna sedang menuai apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Dia menindas Kinara, mengambil semua hak Kinara, membenci Kinara, dan masih banyak lagi kejahatan yang telah dia lakukan bersama dengan mamanya pada Kinara. Apakah yang dirasakan Kinara dulu lebih parah dariku? Tapi kenapa dia terlihat baik-baik saja? Kenapa dia tidak hancur sepertiku? Apa dia menutupi kehancurannya itu dengan bersikap seolah baik-baik saja? Atau dia terlalu kuat untuk bertahan dan menghadapi itu semua? Kenapa rasanya sangat sakit? Aku tidak tahan kalau setiap hari akan seperti ini. Aku tidak sekuat Kinara. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus mundur atau maju dan bertahan di rumah ini? Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu, An. Aku cinta sama kamu. Aluna menangis dalam diam. Seraya mengusap rahang tegas Andreas. Bila dulu Kinara bisa langsung pergi meninggalkan Andreas karena memang tidak ada cinta dan kenangan indah bersama dengan Andreas, berbeda dengan Aluna yang memiliki berjuta-juta kenangan indah bersama dengan Andreas. Ada cinta yang besar dalam hatinya untuk Andreas. Aluna naik ke atas ranjang. Wanita cantik itu kembali memejamkan matanya dan berharap dalam hati bahwa semua yang dia lewati itu hanya mimpi belaka. Dia tidur memunggungi Andreas, akan tetapi pria tampan itu malah memeluknya erat dari belakang. Aluna hanya bisa menahan tangisnya agar tak membuat Andreas terjaga. Wanita cantik itu sedang merasa sangat hancur sekarang. Semoga semua ini hanya mimpi, gumam Aluna pelan. Matahari pagi telah terbit dari ufuk timur. Cahayanya yang terang memasuki celah-celah jendela kamar Andreas membuat pria tampan itu perlahan membuka matanya. Dia bangkit duduk bersandar di tepi ranjang. Lalu Andreas meregangkan otot-ototnya. Kamu sudah bangun, sayang? Ayo sana mandi. Air hangatnya udah aku siapkan. Aluna keluar dari kamar mandi. Wanita itu terlihat lebih segar dengan rambut basah dan dress cantik seperti biasanya. Akan tetapi Andreas menajamkan matanya melihat sudut bibir Aluna yang terluka dan lehernya yang merah keunguan, menandakan seberapa kasarnya Andreas semalam memperlakukan Aluna. Sontak saja bayangan dirinya saat menyiksa Aluna terbayang bak film yang diputar lengkap dan jelas di kepalanya. Andreas merasa sangat bersalah ketika bayangan Aluna berteriak kesakitan dan memohon ampun padanya. Namun Andreas bersyukur karena Aluna terlihat santai dan baik-baik saja. Al, semalam itu aku minta maaf karena sudah kasar sama kamu, ujar Andreas menatap Aluna penuh sesal. Kenapa harus minta maaf? Bukankah itu sudah kewajibanku sebagai seorang istri untuk melayanimu? Bangunlah dan lekas mandi. Aku sudah menyiapkan pakaian kantormu juga, balas Aluna seraya memaksakan senyumnya. Al, maksudku, aku tahu kamu marah karena aku menamparmu kan? Kalau begitu kamu juga bisa balas menamparku sekarang. Aluna mendekati Andreas lalu mencondongkan pipi kanannya ke arah Andreas.